Pernah bertanya kenapa kakek nenek kita dulu tetap kuat meski tanpa suplemen mahal atau gym modern? Rahasianya ternyata ada di cemilan kampung kacang rebus, ubi, tempe, dan lainnya. Makanan sederhana ini bukan cuma mengganjal perut, tapi resep panjang umur yang didukung sains dan tradisi kuno. Kita akan bongkar manfaat luar biasa dari cemilan-cemilan ini untuk jantung, mata, tulang, dan pencernaan. Siapkan catatan, karena setelah ini kamu akan melihat makanan kampung dengan cara yang berbeda. Mari mulai petualangan kuliner dan kesehatan kita. Kacang rebus, cemilan klasik yang sering kita temui di pinggir jalan atau di rumah nenek, ternyata menyimpan manfaat luar biasa. Di balik bentuknya yang mungil, kacang rebus adalah sumber protein nabati berkualitas tinggi yang sangat penting, terutama untuk para lansia. Tidak hanya mengenyangkan, kacang rebus juga mudah dicerna dan cocok untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Banyak orang mungkin menganggapnya hanya sebagai camilan sederhana, simple. Padahal kandungan gizinya sangat lengkap dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Protein dari kacang rebus berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan otot. Bagi lansia, asupan protein yang cukup membantu mencegah sarkopenia, penurunan massa otot yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Dengan otot yang tetap kuat, lansia bisa tetap aktif, mandiri, dan terhindar dari risiko jatuh atau cedera. Selain itu, protein juga mendukung proses penyembuhan luka dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap optimal. Tak hanya protein, kacang rebus juga kaya akan lemak sehat, terutama asam lemak tak jenuh yang baik untuk jantung. Lemak sehat ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL, sehingga risiko penyakit jantung dan stroke bisa ditekan. Mengonsumsi kacang rebus secara rutin dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan jantung, apalagi jika dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan gaya hidup aktif. Selain itu, kacang rebus mengandung serat yang cukup tinggi. Serat ini sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, dan menjaga kesehatan usus. Tak hanya itu, serat juga membantu menstabilkan kadar gula darah, sehingga sangat baik untuk lansia yang rentan terhadap diabetes. Dengan pencernaan yang sehat, penyerapan nutrisi pun menjadi lebih optimal. Cara terbaik menikmati kacang adalah dengan merebusnya, bukan menggoreng. Proses perebusan menjaga kandungan nutrisi tetap utuh dan mengurangi tambahan lemak jenuh yang biasanya muncul saat digoreng. Selain lebih sehat, kacang rebus juga memiliki rasa yang lebih alami dan tekstur yang lembut, sehingga mudah dikonsumsi oleh lansia yang mungkin memiliki masalah gigi atau pencernaan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, cukup konsumsi 1 genggam kacang rebus per hari. Tak perlu berlebihan, karena porsi ini sudah cukup sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Kacang rebus bisa dijadikan camilan di sela waktu makan atau sebagai pelengkap menu harian. Berbagai studi ilmiah telah membuktikan bahwa konsumsi kacang secara rutin dapat menurunkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan bahkan beberapa jenis kanker. Penelitian juga menunjukkan bahwa kacang rebus mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dan memperlambat proses penuaan sel. Dalam pengobatan tradisional Cina, kacang tanah dipercaya menyehatkan energi vital, memperkuat paru-paru, dan membantu pemulihan setelah sakit. Kacang rebus sering digunakan sebagai bagian dari terapi makanan untuk menjaga keseimbangan tubuh dan meningkatkan stamina. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hindari kacang rebus jika Anda memiliki alergi kacang atau kadar asam urat tinggi, karena bisa memicu reaksi alergi atau memperburuk kondisi. Pastikan juga kacang yang dikonsumsi selalu segar dan bebas dari jamur, karena kacang yang sudah berjamur bisa berbahaya bagi kesehatan. Mengonsumsi kacang rebus secara rutin ibarat menabung saham untuk masa tua. Dividennya adalah tubuh yang tetap kuat, sehat, dan bugar hingga usia lanjut. Dengan kebiasaan kecil ini, Anda berinvestasi untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Jadi jangan remehkan kekuatan cemilan sederhana ini. Mulailah kebiasaan sehat dengan kacang rebus dan rasakan manfaatnya untuk tubuh, pikiran, dan masa depan Anda. Ubi jalar, si umbi manis yang sering kita temui di pasar tradisional maupun swalayan, ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk mata. Dengan warna-warna cerah seperti oranye, ungu, dan kuning, ubi jalar bukan hanya menggoda selera, tapi juga menandakan kandungan nutrisinya yang kaya.
Setiap warna pada ubi jalar menandakan adanya fitonutrien yang berbeda, namun yang paling terkenal adalah beta-karoten, terutama pada ubi jalar oranye. Beta-karoten ini akan diubah tubuh menjadi vitamin A, nutrisi penting yang berperan menjaga kesehatan mata, mencegah rabun senja, dan membantu retina tetap berfungsi optimal. Vitamin A juga melindungi permukaan mata dari infeksi dan menjaga kelembapan alami mata, sehingga penglihatan tetap jernih seiring bertambahnya usia. Konsumsi rutin ubi jalar sangat dianjurkan, terutama bagi lansia. Karena dapat membantu mencegah katarak dan degenerasi makula, dua penyebab utama gangguan penglihatan pada usia lanjut. Dengan mengonsumsi ubi jalar secara teratur, risiko penurunan fungsi penglihatan bisa ditekan secara alami. Selain beta-karoten, ubi jalar juga kaya akan serat yang sangat baik untuk pencernaan. Serat membantu mencegah sembelit, menjaga kesehatan usus, dan mengontrol kadar gula darah. Ini sangat penting, terutama bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga berat badan ideal. Cara terbaik menikmati ubi jalar adalah dengan direbus atau dikukus. Proses ini menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh tanpa tambahan gula atau minyak berlebih, sehingga manfaat kesehatannya bisa didapatkan secara maksimal. Ubi jalar yang diolah sederhana tetap lezat dan mengenyangkan. Penelitian membuktikan bahwa konsumsi beta-karoten dari ubi jalar secara rutin dapat menurunkan risiko gangguan penglihatan, bahkan pada usia lanjut. Beta-karoten juga berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam tradisi pengobatan Cina, ubi jalar dipercaya dapat menguatkan energi tubuh, memperbaiki pencernaan, dan menyeimbangkan organ-organ vital. Ubi jalar sering dijadikan bagian dari menu harian untuk menjaga vitalitas dan kesehatan secara menyeluruh. Namun, bagi yang memiliki riwayat batu ginjal atau diabetes, konsumsi ubi jalar sebaiknya diatur porsinya. Kandungan oksalat pada ubi jalar bisa memicu batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan, dan kandungan karbohidratnya perlu diperhatikan bagi penderita diabetes. Mengonsumsi ubi jalar secara rutin ibarat memberi kacamata alami dari dalam tubuh. Mata menjadi lebih sehat, penglihatan tetap tajam, dan risiko gangguan mata bisa diminimalisir tanpa harus bergantung pada suplemen kimia. Dengan mata yang sehat, hidup pun terasa lebih cerah dan penuh warna. Aktivitas sehari-hari bisa dinikmati tanpa hambatan, dan kualitas hidup di usia senja tetap terjaga. Ubi jalar, makanan sederhana yang lezat, ternyata menyimpan manfaat besar untuk kesehatan mata dan tubuh. Jadikan ubi jalar sebagai bagian dari pola makan harian, dan rasakan sendiri manfaatnya untuk kesehatan jangka panjang. Pisang, buah sejuta umat, adalah sumber energi instan dan kaya kalium. Tidak hanya mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, pisang juga menjadi pilihan favorit banyak orang dari berbagai usia. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuatnya mudah dikonsumsi kapan saja, baik sebagai camilan sehat, sarapan, atau tambahan dalam berbagai hidangan. Pisang juga praktis dibawa kemana-mana, sehingga cocok untuk bekal saat bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Kandungan kalium dalam pisang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Kalium membantu menurunkan tekanan darah dengan cara menetralkan efek natrium, sehingga tekanan darah tetap stabil. Dengan tekanan darah yang terkontrol, risiko penyakit jantung, hipertensi, dan stroke pun dapat ditekan. Selain itu, kalium juga berperan dalam menjaga fungsi otot dan saraf, sehingga tubuh tetap bertenaga dan tidak mudah lelah. Pisang rebus atau kukus menjadi pilihan yang sangat baik, terutama untuk lansia yang mungkin mengalami masalah pencernaan. Proses perebusan membuat tekstur pisang menjadi lebih lembut dan mudah dicerna, sehingga tidak memberatkan lambung. Selain itu, pisang rebus tetap mempertahankan kandungan nutrisinya, seperti vitamin, mineral, dan serat, yang penting untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Penelitian medis menunjukkan bahwa asupan kalium yang cukup dapat menurunkan risiko stroke hingga 24%. Ini berarti, dengan mengonsumsi pisang secara rutin, kita bisa memberikan perlindungan ekstra bagi kesehatan otak dan pembuluh darah. Studi juga menemukan bahwa pola makan tinggi kalium berkaitan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular secara keseluruhan, sehingga pisang layak menjadi bagian dari pola makan sehat sehari-hari. Dalam pengobatan tradisional Cina, pisang dikenal sebagai buah yang dapat melembabkan paru-paru dan usus.
Pisang membantu mencegah kekeringan pada saluran pernapasan dan pencernaan, serta efektif mengatasi sembelit berkat kandungan seratnya yang tinggi. Bagi lansia, manfaat ini sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mencegah gangguan buang air besar. Namun, bagi penderita penyakit ginjal kronis, konsumsi pisang perlu dibatasi. Kadar kalium yang terlalu tinggi dapat membahayakan fungsi ginjal dan menyebabkan komplikasi serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum menambahkan pisang ke dalam menu harian, terutama jika memiliki riwayat gangguan ginjal. Untuk penderita diabetes, pilihlah pisang yang tidak terlalu matang. Pisang yang masih sedikit hijau memiliki indeks glikemik lebih rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis. Mengatur porsi dan waktu konsumsi juga penting, agar manfaat pisang tetap bisa dirasakan tanpa mengganggu kestabilan gula darah. Pisang bisa disebut sebagai dokter pribadi yang murah, lezat, dan mudah didapat. Dengan harga yang terjangkau, pisang memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, mulai dari menjaga energi, menyehatkan jantung, hingga memperbaiki pencernaan. Tak heran jika pisang menjadi buah favorit keluarga di seluruh dunia. Menjaga tekanan darah bukan hanya soal kesehatan individu, tapi juga kebahagiaan keluarga. Dengan tekanan darah yang stabil, kita bisa menikmati momen bersama orang tercinta tanpa khawatir akan risiko penyakit serius. Jadikan pisang sebagai bagian dari gaya hidup sehat keluarga Anda. Satu buah pisang sehari, tubuh tetap bertenaga, pikiran lebih segar, dan hari-hari pun terasa lebih ceria. Mulailah kebiasaan sehat ini dari sekarang, dan rasakan manfaatnya untuk kesehatan jangka panjang. Tape singkong, hasil fermentasi, kaya probiotik yang menjaga keseimbangan bakteri baik di usus. Probiotik dari tape membantu pencernaan, meningkatkan penyerapan nutrisi, dan memperkuat sistem imun lansia. Konsumsi tape secukupnya, langsung dimakan tanpa pemanasan berlebih agar probiotiknya tetap hidup. Penelitian membuktikan makanan fermentasi seperti tape meningkatkan kesehatan usus dan mengurangi peradangan. Dalam tradisi Cina, tape membantu transformasi makanan dan menghangatkan perut. Hati-hati bagi yang sensitif terhadap alkohol atau penderita diabetes, batasi porsinya. Tape itu seperti pasukan khusus yang menjaga keamanan usus. Usus sehat, tubuh pun kuat. Keripik tempe, jika diolah sehat, adalah sumber protein lengkap, kalsium dan zat besi. Tempe hasil fermentasi membuat mineral lebih mudah diserap tubuh, penting untuk tulang dan daya tahan lansia. Pilih keripik tempe yang dipanggang atau digoreng dengan minyak sehat, dan hindari yang terlalu asin. Penelitian membuktikan isoflavon dalam tempe menjaga kesehatan tulang dan menurunkan risiko penyakit. Dalam tradisi Cina, tempe menyehatkan limpa dan pencernaan. Kekurangan protein membuat tubuh rapuh dan mudah sakit. Ngemil tempe itu seperti menggaji sel tubuh agar tetap bekerja optimal. Hindari jika alergi kedelai atau punya gangguan tiroid. Keripik tempe, renyahnya menyehatkan. Nenek moyang kita sudah membuktikan makanan kampung adalah superfood sejati. Kacang, ubi, pisang, tap, tempe, semua terbukti menyehatkan oleh sains dan tradisi. Mulai perkenalkan kembali cemilan sehat ini ke keluarga sebagai bentuk cinta dan pencegahan penyakit. Kesehatan ada di dapur dan pasar tradisional, bukan di makanan kemasan. Jadilah generasi cerdas yang menghargai kearifan lokal untuk hidup lebih baik. Sehat itu energi untuk menikmati hidup, mulai dari cemilan kampung. Siapa sangka, di balik bentuk bulat dan taburan wijennya yang menggoda, onde-onde ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan, terutama untuk para lansia. Onde-onde bukan sekadar kue tradisional yang sering kita temui di pasar atau saat kumpul keluarga, tapi bisa dibilang sebagai kapsul nutrisi alami yang sudah diwariskan turun-temurun. Setiap gigitannya bukan hanya menghadirkan rasa nostalgia, tapi juga membawa kebaikan untuk tubuh dan pikiran. Kulit onde-onde terbuat dari tepung ketan, yang merupakan sumber karbohidrat kompleks. Karbohidrat ini dicerna lebih lambat oleh tubuh, sehingga mampu memberikan energi yang stabil dan tahan lama, sangat cocok untuk lansia yang membutuhkan tenaga tanpa lonjakan gula darah. Selain itu, tepung ketan juga mengandung serat yang membantu pencernaan tetap sehat. Taburan wijen di permukaan onde-onde bukan hanya sekadar hiasan. Wijen kaya akan kalsium dan magnesium, dua mineral penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis.
Selain itu, wijen juga mengandung lemak sehat yang baik untuk jantung dan membantu penyerapan vitamin. Bagian dalam onde-onde diisi dengan pasta kacang hijau, yang merupakan sumber protein nabati, vitamin B, dan mineral penting lainnya. Protein nabati membantu menjaga massa otot, sementara vitamin B sangat penting untuk fungsi otak dan sistem saraf. Kacang hijau juga rendah lemak dan kaya serat, sehingga baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Tak hanya itu, kacang hijau juga mengandung antioksidan yang mampu melawan peradangan dalam tubuh. Antioksidan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan otak, membantu mencegah penurunan daya ingat, dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan rutin mengonsumsi kacang hijau, risiko pikun di usia lanjut bisa ditekan. Namun, seperti semua makanan, konsumsi onde-onde juga harus bijak. Jangan berlebihan, dan sebaiknya hindari onde-onde yang terlalu manis atau digoreng ulang berkali-kali. Pilih onde-onde yang dibuat dengan gula secukupnya dan minyak segar agar manfaatnya tetap optimal. Onde-onde bisa menjadi pilihan cemilan sehat di pagi atau sore hari, apalagi jika dinikmati bersama teh hangat dan keluarga. Momen sederhana ini bisa menjadi waktu yang berharga untuk menjaga kebersamaan sekaligus kesehatan. Jangan sampai kita melupakan onde-onde, warisan kuliner yang kaya manfaat ini. Seringkali, kita baru menyadari pentingnya makanan tradisional setelah usia lanjut, dan menyesal karena tidak menikmatinya sejak muda. Onde-onde bukan hanya soal rasa, tapi juga soal kenangan dan kesehatan. Untuk yang memiliki diabetes atau ingin menjaga kadar gula darah, kini sudah banyak tersedia onde-onde versi rendah gula. Pilihlah onde-onde dengan isian kacang hijau tanpa tambahan gula berlebih, atau gunakan pemanis alami seperti stevia agar tetap bisa menikmati tanpa khawatir. Di tengah maraknya jajanan modern, onde-onde tetap punya keunggulan tersendiri. Onde-onde itu pintar, karena menggabungkan bahan-bahan lokal yang kaya nutrisi. Tapi kitanya juga harus pintar memilih, jangan tergoda hanya oleh tampilan atau tren sesaat. Jadikan onde-onde sebagai bagian dari pola makan sehat, makan dengan bijak, dan manfaatkan kearifan lokal yang sudah terbukti menyehatkan. Dengan begitu, kita bisa menikmati lezatnya onde-onde, sekaligus menjaga kesehatan tubuh dan pikiran hingga usia lanjut. Bengkuang, CAC alami yang bisa dikunyah. Kandungan airnya tinggi, bantu cegah dehidrasi pada lansia. Serat inulin di bengkuang adalah prebiotik, baik untuk pencernaan dan imun. Rendah kalori, tinggi serat, bantu atasi sembelit. Konsumsi langsung, potong-potong, atau parut, hindari sambal rujak berlebihan. Sediakan di meja, lebih sehat dari camilan kemasan. Bengkuang bantu tubuh tetap segar dari dalam. Cuci bersih, kupas kulitnya, dan siap santap. Hampir tanpa pantangan, kecuali alergi atau masalah gigi. Alam sudah sedian solusi, tinggal manfaatkan. Perkedel jagung bukan sekadar gorengan. Di balik kelezatannya yang renyah dan gurih, tersembunyi manfaat besar untuk kesehatan, terutama bagi para lansia. Banyak orang mengira perkedel jagung hanya camilan biasa, padahal bahan utamanya yaitu jagung, adalah sumber serat kasar yang sangat baik untuk tubuh. Jagung kaya serat tidak larut, bantu usus tetap bersih dan lancar. Serat ini bekerja seperti sikat alami di dalam saluran pencernaan, membantu mendorong sisa makanan keluar dan mencegah sembelit. Bagi lansia, menjaga kesehatan usus sangat penting agar penyerapan nutrisi tetap optimal dan tubuh terasa lebih ringan. Selain serat, jagung juga mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata. Kedua zat ini membantu melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas dan paparan sinar biru, yang sering dialami seiring bertambahnya usia. Dengan rutin mengonsumsi jagung, risiko gangguan penglihatan seperti katarak dan degenerasi makula bisa ditekan. Tradisi dan sains sepakat jagung baik untuk pencernaan dan penglihatan. Di banyak desa, jagung sudah lama menjadi bagian dari pola makan sehari-hari. Kini, penelitian modern membuktikan bahwa kebiasaan ini memang membawa manfaat nyata, terutama bagi lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Cara sehat, lebih banyak jagung daripada tepung, goreng dengan minyak baru, atau panggang. Pilihan cara memasak sangat berpengaruh pada manfaat yang didapat. Mengurangi tepung dan memperbanyak jagung membuat perkedel lebih kaya serat dan nutrisi. Menggoreng dengan minyak baru atau memanggang bisa mengurangi lemak jenuh, sehingga lebih aman untuk jantung. Sajikan sebagai lauk makan siang, 2-3 potong cukup. Perkedel jagung bisa menjadi pelengkap yang lezat dan sehat di meja makan.
Tidak perlu berlebihan, karena porsi yang pas sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan serat harian dan menjaga energi tetap stabil sepanjang hari. Hindari konsumsi berlebihan, terutama untuk penderita diabetes atau masalah pencernaan tertentu. Meski sehat, jagung tetap mengandung karbohidrat yang bisa memengaruhi kadar gula darah. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika memiliki kondisi kesehatan khusus, agar tetap bisa menikmati manfaat jagung tanpa risiko. Usus sehat, mata terjaga, hidup lebih nyaman. Dengan pola makan yang tepat, lansia bisa tetap aktif, bertenaga, dan menikmati hari-hari dengan lebih bahagia. Jagung adalah salah satu kunci sederhana untuk menjaga kualitas hidup di usia senja. Pilih cara olah yang cerdas, jangan hanya ikut tren gorengan. Cobalah variasi seperti memanggang atau menggunakan air fryer agar lebih sehat. Dengan sedikit kreativitas, perkedel jagung bisa tetap lezat tanpa mengorbankan kesehatan. Jagung, solusi sederhana untuk kesehatan lansia. Jadikan jagung sebagai bagian dari menu harian dan rasakan manfaatnya untuk pencernaan, penglihatan, dan kebahagiaan hidup di masa tua. Kue serabi, pancake lokal khas Indonesia, ternyata bisa banget jadi camilan super sehat untuk semua usia, termasuk lansia. Serabi sudah lama dikenal sebagai jajanan tradisional yang digemari banyak orang, dari anak-anak sampai orang tua. Tapi, tahukah kamu kalau serabi bisa dimodifikasi agar lebih ramah untuk kesehatan tanpa menghilangkan cita rasa aslinya? Dasar adonan serabi adalah tepung beras, yang secara alami bebas gluten. Ini membuat serabi lebih mudah dicerna dan nyaman di perut, terutama untuk lansia atau mereka yang sensitif terhadap gluten. Selain itu, tepung beras juga rendah lemak dan bisa menjadi sumber energi yang baik. Untuk membuat serabi lebih sehat, kamu bisa memodifikasi bahan cairnya. Ganti santan kental yang tinggi lemak dengan santan encer, atau bahkan susu nabati seperti almond, oat, atau kedelai. Pilihan ini membuat serabi tetap gurih, tapi lebih ringan dan rendah kalori, cocok untuk yang menjaga kesehatan jantung. Selain itu, kurangi penggunaan gula pasir. Pilih pemanis alami seperti gula kelapa, madu, atau bahkan buah asli seperti pisang dan stroberi sebagai topping. Buah-buahan tidak hanya menambah rasa manis alami, tapi juga serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Untuk menambah nilai gizi, campurkan labu kuning atau ubi ungu ke dalam adonan. Kedua bahan ini kaya akan vitamin A, C, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan mata. Warna adonan pun jadi lebih menarik dan menggugah selera. Saat memasak, gunakan wajan anti lengket agar tidak perlu menambah minyak. Sajikan serabi dengan topping buah segar, kacang-kacangan atau biji-bijian seperti almond, kenari, dan chia seed. Kombinasi ini menambah protein, lemak sehat, dan tekstur yang renyah. Sebaiknya hindari serabi versi jalanan yang seringkali terlalu manis, berminyak, dan tinggi kalori. Pilihan ini memang lezat, tapi bisa memicu lonjakan gula darah dan kolesterol jika dikonsumsi berlebihan. Dengan serabi sehat, kamu bisa menikmati camilan tradisional tanpa khawatir gula darah melonjak atau membebani jantung. Serabi sehat membantu menjaga energi tetap stabil dan tubuh tetap fit. Tradisi kuliner seperti serabi bisa terus hidup dan berkembang dengan sentuhan ilmu pengetahuan. Generasi muda dan tua bisa bersama-sama belajar membuat serabi yang lebih sehat tanpa kehilangan nilai budaya dan kebersamaan. Jadikan serabi bukan sekadar nostalgia, tapi juga pilihan camilan sehat untuk keluarga. Dengan sedikit kreativitas, serabi bisa menjadi simbol tradisi yang adaptif dan menyehatkan, dinikmati bersama di setiap generasi. Sayur asin, cemilan fermentasi penuh probiotik. Proses fermentasi ciptakan bakteri baik, jaga keseimbangan usus dan imun. Mudah dicerna, bantu lansia yang pencernaannya mulai lemah. Kandungan vitamin K2 baik untuk tulang dan jantung. Konsumsi secukupnya 1-2 sendok makan, tabur di bubur atau makan dengan tahu rebus. Kurangi garam dengan merendam sebelum makan, penting untuk penderita hipertensi. Sayur asin, tukang kebun terbaik untuk usus kita. Jangan abaikan probiotik alami, lebih murah dan efektif dari suplemen. Tradisi fermentasi terbukti secara ilmiah. Kuncinya, konsumsi cerdas, manfaat maksimal. 10 cemilan kampung, kekuatan super untuk kesehatan lansia. Sehat itu sederhana. Jawabannya ada di dapur dan pasar tradisional. Bawa kembali kearifan lokal dengan pemahaman ilmiah. Modifikasi sesuai kebutuhan, berikan yang terbaik untuk orang tua kita. Semoga video ini membuka mata dan pikiran kita semua. Terima kasih sudah menonton.
Mari sebarkan kebaikan dan kecerdasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.